Hai, aku Ara dan selamat datang di channel Paras ID. Hai, apa kabar semuanya? Apakah semuanya berjalan sesuai rencana minggu ini? Kalau untuk aku, minggu-minggu ini lancar-lancar aja sih. Cuma sedikit hektik karena harus kuliah, kerja, filming YouTube buat nemenin kalian, buat tugas, dan masih banyak lagi perintilan-perintilan yang harus aku kerjain. Tapi it's okay. Dan tetap harus bersyukur karena sampai saat ini aku masih diberikan kesehatan. Lah, kok aku jadinya curhat? Ya udahlah ya, nggak apa-apa curhat dikit. Dan buat kalian juga ingat selalu jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. But anyway, ngomongin tentang sakit, kalian pasti nggak asing lagi kan dengan istilah flu dan pilek. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata kedua kondisi ini berbeda. So, makanya di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang perbedaan pilek dan flu. Dan nanti juga aku bakalan sharing untuk cara mengatasinya. Jadi gimana? Kalian penasaran? Just keep on watching. Ngomongin masalah flu dan pilek, tentu udah nggak asing lagi dong di telinga kalian. Nah, karena istilah flu sendiri biasanya digunakan untuk merujuk pada sejumlah penyakit dan kadang disalahartikan dengan pilek. Padahal pilek atau selesma dan flu atau influenza itu dua penyakit yang berbeda. Ya, walaupun kedua penyakit ini sama-sama disebabkan karena infeksi virus. Dan kalian tahu nggak sih ada berapa jenis virus yang bisa menyebabkan pilek? 100? Ya, ada 200 jenis virus yang bisa menyebabkan pilek. Dan salah satu jenis virus yang paling umum atau paling famous itu ada rhinovirus. Dan sekarang pertanyaannya, virus yang menyebabkan pilek sama nggak sih dengan virus yang menyebabkan flu? Jawabannya, no. Karena flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang bersifat mudah menular. Oke, sekarang kita bahas perbedaan antara flu dan pilek dari segi gejalanya. Kalau ngomongin dari segi gejala, walaupun sekilas hampir sama, ternyata flu merupakan penyakit musiman yang biasanya datang di saat musim pancaroba ataupun pada saat musim hujan. Sedangkan untuk pilek itu, setahu aku bukan penyakit musiman, dengan kata lain penyakit yang bisa datang kapan aja. Nah, adapun perbedaan gejalanya itu kayak flu biasanya disertai dengan demam. Kalau untuk pilek itu jarang banget disertai dengan demam. Selain itu batuk pada flu biasanya batuk kering. Sebaliknya pada pilek biasanya disertai batuk berdahak. Selain itu sakit dan nyeri badan yang dirasakan saat mengalami flu itu lebih ringan dibandingkan pada saat kita pilek. Selain itu lendir hidung atau ingus pada flu biasanya sedikit, bahkan bisa dibilang nggak ada sih. Namun kalau di pilek itu biasa menghasilkan ingus yang banyak dan biasanya berwarna kuning agak kehijauan. Nah, umumnya penderita flu juga akan merasakan meriang, namun hal tersebut tidak dirasakan oleh penderita pilek. Kemudian rasa lelah biasanya jarang menghampiri penderita flu, tapi pasti akan menghampiri penderita pilek. Dan gejala flu biasanya jarang ditandai dengan bersin, namun kalau pilek kan selalu disertai dengan bersin-bersin dulu. Nah, selain itu pada flu, gejala tiba-tiba seperti demam, sakit, dan nyeri badan akan sangat cepat dirasakan. Sedangkan pada pilek, gejalanya itu berkembang secara bertahap atau beberapa hari. Kemudian sakit kepala adalah hal yang umum dialami saat flu, namun tidak dengan pilek. Kemudian sakit tenggorokan jarang juga nih terjadi pada flu, sedangkan pada pilek nyeri tenggorokan umum terjadi. Nah, nyeri dada biasanya juga hanya dirasakan oleh beberapa penderita flu, namun akan dirasakan oleh semua penderita pilek. Oke, jadi demikian nih perbedaan flu dan pilek dari segi gejala. Sekarang kita bahas dari segi durasi. Waduh, durasi apa tuh? Durasi penyakit maksudnya. Nah, gejala flu muncul secara mendadak dan biasanya memberat dalam kurun waktu beberapa jam aja. Untuk durasi keluhannya sendiri biasanya berlangsung selama 1 minggu, tapi bisa juga sih berlanjut sampai 2 minggu. Sedangkan ketika kita mengalami pilek, biasanya gejalanya itu tuh muncul secara bertahap. Biasanya diawali dengan sakit tenggorokan dulu, kemudian bersin-bersin, habis itu keluar ingus, baru deh pada hari kelima akan muncul batuk gitu.
gitu. Dan umumnya pilek biasanya berlangsung selama 1 minggu. Tapi untuk pilek yang dikarenakan alergi itu sedikit berbeda ya teman-teman, karena ada beberapa faktor penyebab lain, misalnya akibat terpapar zat kimia ataupun cuaca dingin ataupun debu. Nah, pilek yang disertai alergi ini bisa berlangsung selama 1 minggu, namun kalau si penderita tetap terpapar dan tidak menghindari faktor penyebab alergi, maka pilek bisa berlangsung hingga 2 minggu gitu. Oke, sekarang kalau dari segi komplikasinya ada nggak sih Ara, atau gimana sih Ara gitu? Oke, jadi secara umum pilek dan flu merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, memiliki gejala yang lebih serius daripada pilek membuat komplikasi yang diakibatkan oleh flu itu biasanya lebih berbahaya. Salah satunya seperti komplikasi infeksi paru-paru, di mana infeksi saluran pernapasan bagian atas akan menyebar hingga ke paru-paru kita dan membuat kantong udara di paru-paru kita mengalami radang dan terisi oleh cairan. Nah, hal ini jelas dong pasti mengganggu proses pertukaran oksigen di paru-paru kita, sehingga dapat menyebabkan gejala sesak nafas hingga dapat juga berakhir menjadi gagal napas. Kalau dipikir-pikir lebih berbahaya daripada gagal move on nggak sih? Canda. Nah, sementara kalau pilek jarang menimbulkan komplikasi yang serius. Komplikasi yang mungkin saja timbul akibat pilek itu biasanya sinusitis atau enggak otitis media. Kita udah bahas nih penyebab, gejala, durasi, hingga komplikasi yang dapat ditimbulkan dari flu dan pilek. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara mengatasi flu dan pilek ini. Apakah caranya juga berbeda? Jadi gini, sejauh ini aku perhatiin sebagian besar orang-orang memiliki kebiasaan jika terkena flu atau pilek pasti diatasi dengan antibiotik. Padahal sebenarnya untuk pilek dan flu tidak selalu membutuhkan antibiotik karena penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi bakteri, melainkan akibat infeksi virus. Kecuali ya jika si penderita juga mengalami infeksi bakteri di samping infeksi virus, maka di situ baru nih si antibiotik ini dibutuhkan. Dan sebenarnya penderita bisa membaik dan sembuh dengan sendirinya kok jikalau daya tahan tubuhnya juga berangsur-angsur membaik gitu. Dan biasanya penderita pilek dan flu juga akan disarankan untuk beristirahat dan cukup minum supaya tidak apa? Iya, tidak kekurangan cairan tubuh. Nah, untuk meringankan gejala, penderita juga dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri dan pereda demam. Tapi pada kasus flu berat, tidak jarang nih penderita juga akan diberi suntikan antivirus. Namun kalau kamu bukan tipe orang yang suka konsumsi obat-obatan, kemudian nggak berani disuntik juga, aku tahu solusinya, yaitu kalian bisa menggunakan Parascare Natural Oil. Kenapa? Karena dalam Parascare Natural Oil ini mengandung berbagai kandungan tanaman herbal dan beberapa di antaranya itu ada eukaliptus dan ada juga minyak kayu putih. Jadi kandungan eukaliptus dan kayu putih kan udah terkenal nih ya, dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dan antivirus. Sehingga Parascare ini bisa sangat efektif untuk meredakan gejala pilek dan flu. Cara untuk menggunakan Parascare Natural Oil ini gampang banget, tinggal dioleskan langsung ataupun kalian juga bisa nih dengan cara dihirup. Nah, kalau kalian misalnya sakit kepala, aku saranin mending bisa langsung dioles di kening, kemudian di puncak kepala, di belakang telinga, dan bagian lainnya yang mungkin terasa tidak nyaman. Gimana? Sekarang udah tahu kan ternyata pilek dan flu itu dua penyakit yang berbeda, dan udah tahu juga kan perbedaannya di mana. Dan untuk itu jangan keliru lagi ya. Dan kalau kamu udah ngerasa nggak enak badan, apalagi kalau beberapa gejala seperti tadi udah mulai muncul, langsung aja deh oles Parascare Natural Oil. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat like, comment below, and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you in my next video. Bye guys!